Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Nah, hari ini saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya untuk dibahas. Email yang masuk adalah dari Uta Channel. Alamat emailnya adalah utaardi30@gmail.com. Di sini ada yang ditanya adalah mengenai cara fotografi menggunakan mirrorless Canon M100 untuk pemula menggunakan mode manual. Selamat malam Cimarta. Saya Uta mau menanyakan bagaimana cara foto yang bagus untuk pemula menggunakan kamera mirrorless Canon M100 agar mendapatkan foto yang bagus dan tajam. Menggunakan mode manual. Kalau bisa tolong dong bagaimana caranya. Terima kasih. Oke, nah buat Uta, di sini kan katanya menggunakan kamera mirrorless Canon M100. Saya pribadi belum pernah menggunakan kamera Canon M100 karena memang pertama nggak punya dan juga memang belum ada kesempatan mencoba. Jadi, biasanya setiap kamera itu pada saat kita melakukan transaksi pembelian selalu dilengkapi dengan manual book ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca dulu di sana. Kira-kira menu-menunya itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai menunya, nah teman-teman baru masuk ke dalam settingan untuk pemotretan. Nah, tapi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin bukan ke Canon-nya, tapi lebih ke foto-foto itu bagaimana caranya supaya bisa tajam. Nah, ini biasanya lumayan banyak saya dapat pertanyaan dari teman-teman, baik dari Instagram maupun dari YouTube, gimana caranya membuat sebuah foto kita itu bisa tajam. Nah, jadi ketajaman sebuah foto itu sangat berpengaruh pada lensanya itu sendiri. Ada beberapa lensa yang memang secara karakternya kurang tajam ya, dan itu biasanya agak sulit ya kalau kita ingin mendapatkan ketajaman yang maksimum. Salah satu cara alternatif untuk memperbaiki atau memaksimalkannya adalah dengan melakukan editing di Photoshop. Biasanya itu bisa dengan sharpen. Tapi kalau terlalu parah, kita biasanya juga tidak bisa melakukan editing terlalu banyak. Dan di sini juga kadang-kadang teman-teman harus cek kamera yang kita punya, terutama lensanya itu apakah benar-benar tajam atau tidak. Kalau teman-teman mungkin lensanya kurang tajam, teman-teman bisa bawa ke service center dan di sana coba dikalibrasi. Karena sebuah lensa itu bisa dikalibrasi sehingga ketajamannya itu bisa lebih akurat atau lebih pas. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang ketajaman, ini sebenarnya banyak banget faktornya nih, faktor penyebab sebuah foto itu nggak tajam. Karena tajam dalam fotografi itu bisa memiliki arti yang berbeda-beda. Apakah tajam karena shake atau tajam karena misfokus. Jadi di video kali ini saya akan coba sharing tips nih, kira-kira poin-poin apa aja sih yang teman-teman harus perhatikan supaya fotonya itu bisa lebih maksimal. Poin pertama yang harus diperhatikan adalah peletakan titik fokus yang pas. Jadi misalkan teman-teman ingin memotret foto wajah manusia gitu ya. Nah, teman-teman mungkin selama ini ya udah taruh di mana aja deh, yang penting tajam gitu. Mungkin memang tajam, tapi ketajamannya di area tertentu jatuhnya. Misalkan kalau kita foto potret manusia, idealnya kan di mata. Mata itu adalah poin paling penting yang harus tajam. Mungkin karena teman-teman meletakkan sembarangan, bisa aja fokusnya jatuh ke hidung atau jatuh ke kuping. Nah, akhirnya hasilnya tidak maksimal, apalagi kalau kita bicara foto close up yang wajah saja gitu ya. Ketika kita ngelihat, oh kok jatuhnya ternyata di hidung ya. Apalagi kalau teman-teman menggunakan aperture yang terlalu tipis nih, misalkan pakai f1,4 atau f1,8, ada kalanya ketika kita focusing di hidung, bagian mata dan kuping semuanya itu jadi blur atau terkena bokeh. Nah, dari poin ini kita bisa belajar kalau sebuah titik fokus itu yang meleset ya, teman-teman bisa menghasilkan sebuah foto yang blur atau tidak tajam. Jadi itu istilahnya adalah misfokus, jadi fokus yang meleset. Jadi ada kalanya kita mungkin sekilas melihat di dalam layar kamera kita itu kelihatannya tajam,
tapi ternyata pada saat kita pindah ke komputer ternyata kurang tajam atau meleset. Nah, itu masuk dalam kategori foto yang kurang tajam. Kemudian poin yang kedua adalah mengenai shutter speed. Jadi kalau kita memotret sebuah foto, ada kalanya shutter speednya mungkin kurang pas. Jadi ketika kita kurang pas, misalnya ada orang itu sedang bergerak, teman-teman mungkin pernah lihat ya, ada sebuah orang menggerakkan tangan gitu ya, kemudian tangannya agak blur, agak bergoyang. Nah, itu karena shutter speed yang kurang, sehingga dia tidak membekukan momen secara sempurna. Pertanyaan berikutnya adalah, emang nggak boleh ya kalau fotonya ada blur-blurnya, ada motion-motionnya? Nah, itu kembali ke foto yang kita ingin sampaikan seperti apa. Ada kalanya kita ingin menyampaikan bahwa ini ada gerakan loh, ada gerakan yang terjadi. Nah, itu sah-sah aja. Tapi kalau misalkan orangnya yang bergerak itu bukan cuma tangan, tapi seluruh badannya dia bergerak gitu ya. Nah, itu akan otomatis menciptakan foto yang kurang tajam. Jadi di sini shutter speed itu memiliki peranan yang cukup besar. Jadi teman-teman harus pastikan kalau misalkan teman-teman ingin handheld, saya sarankan di atas 1/125 detik, bahkan kadang-kadang mencapai 1/200 atau 1/250. Nah, di situ karena ketika kita handheld ya, tangan kita juga tidak memberikan gerakan atau tidak memberikan goyangan yang menyebabkan sebuah foto itu ada blurnya. Jadi efek blur itu bisa disebabkan oleh model yang bergerak atau talent yang kita foto itu bergerak, atau tangan kita sendiri juga melakukan gerakan atau movement yang menyebabkan foto kita tidak tajam. Kemudian poin lainnya selain tadi kita bicara tentang penempatan fokus ataupun shutter speed, ini juga kita harus perhatikan bagaimana penyimpanan sebuah lensa yang kita gunakan. Jadi lensa ini di dalamnya itu terkandung banyak sekali kaca-kaca ya. Jadi kaca-kacanya ini kalau misalkan teman treatmentnya kurang pas, misalkan tidak disimpan di dry box dengan proper, terus kemudian kamera dan lensa selalu ditaruh di mobil, di mana mobil itu tiap hari bergerak, bergoyang gitu ya. Dan juga mungkin kita pergi traveling, kita naik perahu boat yang mungkin terguncang-guncang ombak gitu. Otomatis foto kita juga kan terkena guncangan. Nah, ini bisa menyebabkan partikel-partikel atau elemen di dalam lensa itu bergeser juga. Nah, ini bisa menyebabkan foto kita itu menjadi tidak tajam karena elemen di dalam kaca itu, elemen di dalam lensa itu, kaca-kaca itu bisa bergeser dan tidak pada tempatnya. Maka daripada itu kita membutuhkan untuk kalibrasi atau melakukan servis pada alat-alat yang kita gunakan. Nah, kemudian poin lain yang bisa teman-teman maksimalkan adalah mengenai penggunaan sweet spot. Setiap lensa itu memiliki sweet spot yang berbeda-beda. Teman-teman bisa cek di website-website terkait mengenai sweet spot, atau teman-teman bisa hitung secara sederhananya sebenarnya adalah 2 kali dari aperture terbesar. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan lensanya itu adalah f1,4, berarti dia punya sweet spot itu di 1,8. Jadi 1,4 dikali 2 sama dengan 1,8. Poin berikutnya yang harus diperhatikan adalah mengenai settingan ISO. Jadi ISO ini juga memiliki peranan yang cukup penting kalau kita ingin menciptakan sebuah foto yang tajam. Kenapa? Karena ISO itu kalau kita setting terlalu tinggi, dia akan otomatis muncul noise yang banyak dan mengganggu. Nah, ini efeknya menyebabkan foto kita itu kurang tajam. Jadi sebisa mungkin teman-teman menggunakan ISO yang rendah. Kalau misalkan ISO yang rendah itu menyebabkan shutter speed kita menjadi lama sekali, misalkan kita menggunakan ISO 200, kemudian ternyata shutter speed yang kita dapat adalah sekitar 1 menit atau 2 menit. Tidak mungkin kita lakukan pemotretan secara handheld dengan menggunakan shutter speed yang cukup lama. Jadi poin berikutnya adalah teman-teman harus menyediakan tripod supaya foto yang kita hasilkan itu tetap terjaga ISO-nya dan shutter speed-nya juga tetap tertangkap dengan sempurna. Salah satu solusi lain bila kita ingin mendapatkan foto yang tajam adalah dengan menyalakan image stabilizer. Jadi di setiap kamera yang zaman sekarang ini udah pada canggih banget, teman-teman bisa cek di manual booknya. Mungkin ada yang namanya adalah image stabilizer. Nah, di sana itu bisa juga membantu hasil foto kita supaya tidak terlalu shake. Nah, kemudian yang terakhir nih ya, kalau teman-teman belajar fotografi, teman-teman juga harus pelajarin cara memegang kamera yang baik dan benar. Jadi bukan cuma sekitar ISO atau settingan kamera, tapi kalau kita pegang kamera juga nggak benar, pasti hasilnya juga tidak maksimal. Misalkan teman-teman memotret hanya menggunakan satu tangan gitu ya, sedangkan kamera cukup berat. Nah, itu mungkin menyebabkan fotonya jadi tidak maksimal karena kurang stabil. Maka daripada itu teman-teman silahkan dicoba memotret dengan teknik yang baik dan benar. Jadi kita harus menggunakan tangan
tangan kanan kita untuk memegang grip dan tangan kiri kita untuk memegang lensa. Nah, episode kali ini membahas mengenai trik-trik bagaimana caranya untuk mendapatkan foto yang tajam sudah selesai. Buat teman-teman yang ingin bertanya sesuatu atau ingin membahas sesuatu, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Mudah-mudahan siapa tahu yang episode berikutnya adalah foto kamu yang kita bahas. Dan juga buat teman-teman silahkan tulis komen di bawah untuk tema-tema yang mungkin teman-teman ingin request. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.